Halo teman-teman semuanya, masih berjumpa lagi di channel saya Made Arsa. Kali ini ada sebuah kulkas merek Samsung Inverter ya, yang mengalami mati total. Bagaimana langkah perbaikannya? Mari kita simak video ini sampai selesai teman-teman. Di sini saya akan menghidupkan kulkas tersebut ya, dan kita cuk ke stop kontak listrik. Oke, di sini saya akan mengecek pada bagian modul PCB inverternya. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada dua modul PCB ya. Yang mana yang satunya adalah modul PCB inverter dan yang satunya lagi adalah modul power supply yang menjadi satu dengan modul PCB controller ya. Dimana modul PCB power supply ini terdapat banyak semut ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, banyak semut di sana yang menempel, dan saya akan mengecek pada bagian fuse dengan menggunakan test pen ya. Dan ternyata fuse tersebut putus teman-teman. Ini yang menyebabkan kulkas tersebut mati total ya. Dan saya akan mengecek pada bagian komponen-komponen yang lainnya apakah ada kerusakan ya. Dan di sini adalah modul PCB inverter teman-teman. Dan di sini fuse-nya aman, tetapi tidak terdapat power yang menuju ke modul PCB inverter ya, karena modul power supply pada fuse-nya itu putus dan tidak terhubung power ke modul PCB inverter ya. Oke teman-teman, langsung saja saya mencabut cuk stop kontak listriknya, dan kemudian saya mencabut soket-soket pada PCB power supply-nya. Setelah itu melepaskan modul PCB power supply tersebut. Dan bisa teman-teman lihat di sini banyak terdapat semut yang menempel pada modul PCB power supply-nya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya konsleting ya, short ya, dan menyebabkan fuse tersebut putus. Oke teman-teman, sekarang saya akan membersihkan semut-semut yang menempel pada modul PCB power supply-nya. Oke teman-teman, jadi di sini dia menggunakan dioda bread ya, dengan model SMD ya, dengan tipe DF06S. Dan sekarang saya akan mengecek dioda bread tersebut ya, dengan menggunakan tang ampere atau juga bisa juga dengan multitester ya, dengan posisi mode dioda. Dan teman-teman bisa lihat langkah pengecekannya ya sebagai berikut.
Oke teman-teman, jadi pada dioda bread yang sudah saya ukur tersebut tidak ada kerusakan ya. Jadi dioda bread tersebut aman ya dan berfungsi dengan baik. Jadi kerusakannya hanya pada fuse yang putus tersebut ya. Jadi sekarang saya akan melepaskan fuse tersebut ya dan menggantinya dengan fuse yang baru. Dan di sini saya menggunakan fuse yang berukuran 250 volt 3,15 ampere. Dan langsung saja saya pasang fuse yang baru. Oke teman-teman, setelah ini saya akan coba nyalakan ya, dengan colokkan langsung ke listrik, power listrik ya. Apakah PCB power supply-nya mau hidup? Oke, bisa teman-teman perhatikan pada jalur mana yang harus dipasangkan colokan untuk dihubungkan ke listrik ya. Baik, langsung saja saya cok ke stop kontak listrik ya. Dan bisa teman-teman perhatikan di sini pada lampu LED dia berkedip ya. Yang artinya PCB ini bekerja secara normal ya. Jadi tandanya kalau LED itu tetap berkedip, dia membaca error ya, karena soket-soketnya tidak terhubung pada modul PCB tersebut. Jadi sudah normal modul PCB power supply-nya, dan saya akan pasangkan kembali ke kulkasnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan pasangkan kembali modul PCB power supply ke dudukan kulkasnya, dan saya akan pasang kembali soket-soket ke posisi semula. Oke teman-teman, setelah itu saya akan coba menghidupkan kulkasnya ya. Kita cok ke stop kontak listrik, dan akhirnya teman-teman PCB inverternya sudah menyala ya pada LED-nya, yang artinya modul PCB inverternya sudah bekerja secara normal ya. Dan saya akan mengecek pada bagian dalam kulkas, dan di sini lampunya sudah menyala, dan pada bagian freezer hembusan pada fan juga sudah hidup ya, sudah terasa hembusannya. Dan kita akan mengecek pada bagian kompresor ya, mesinnya. Kita tunggu biasanya sekitar 2 menitan dia akan menyala. Oke teman-teman, jadi mesin kompresornya sekarang sudah hidup ya, sudah menyala, dan bisa teman-teman dengar suaranya. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan pada pipa tekan kompresor yang menuju ke kondensor itu sudah terasa panas ya, sudah terasa hangat ya, panas, mulai panas ya. Dan pada filter dryer sudah mulai hangat.
Dan teman-teman perhatikan juga pada dinding kulkas sebelah kiri dan kanan itu akan mulai terasa panas ya, yang artinya itu normal teman-teman. Jadi kulkas bagian dinding kiri dan kanan itu mulai terasa panas ya, itu artinya sirkulasi freon pada sistem itu normal ya, dan artinya kulkas sudah mulai dingin. Oke, di sini permasalahan pada PCB modul inverternya sudah selesai, dan sekarang saya akan pasang kembali casingnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengecek pada bagian freezer ya. Kita cek pada pintu atas freezernya, bagian dalam sudah terasa hembusan dingin pada freezernya, sudah terasa hembusan dingin. Oke, mantap ya teman-teman. Dan kita cek juga pada bagian bawah juga sudah terasa hembusan dinginnya. Oke, mantap teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.